Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratami Reza Putrase, NIM 17042231 akan membacakan materi pertemuan ke-6, yaitu tentang data dan penyajian data. Nah, yang pertama itu data. Data adalah sekumpulan data baik berupa bilangan maupun tidak bilangan yang disusun dalam tabel ataupun diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Lalu macam-macam data. Menurut sumber dan penggunaannya itu ada dua, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan suatu badan yang dikumpulkan sendiri dan hasil datanya digunakan oleh badan itu sendiri. Contohnya, data pengeluaran keuangan untuk membayar biaya produksi perusahaan tekstil. Lalu data eksternal yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar badan dan data tersebut tidak terdapat dalam aktivitas intern suatu badan. Contohnya, data tingkat kepuasan masyarakat terhadap barang produksi menjadi tolak ukur dalam mengembangkan daerah pemasaran. Lalu, data menurut cara memperolehnya yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu badan secara langsung, serta diterbitkan oleh badan itu pula. Contohnya, data tentang sensus penduduk oleh BPS, dihasilkan data primer langsung dari penduduk itu sendiri. Lalu, data sekunder, yaitu data yang dilaporkan oleh suatu badan, yang mana badan ini tidak secara langsung mengumpulkan sendiri, tapi diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkannya. Contohnya, pemeriksaan dan pendataan ulang barang impor di pelabuhan dari pihak Bea Cukai. Lalu, data menurut sifatnya, yaitu ada dua juga, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah kemungkinan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya, pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Yang kedua itu ada data kuantitatif, yaitu serangkaian observasi atau pengajaran yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya, jumlah pengungsi akibat gempa 2009 di Sumatera Barat sebanyak 2.500 jiwa. Lalu, data menurut skala pengukurannya, yaitu ada 4, pengukuran data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang mana data nominal itu adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Ciri-cirinya adalah datanya setara yang tidak bisa dilakukan dengan operasi matematika, seperti penggunaan pembagian, kali, bagi, tambah, kurang, kayak gitu. Contohnya itu jenis kelamin dan jenis pekerjaan. Yang kedua itu data ordinal, yaitu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Ciri-cirinya adalah posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika, seperti tambah, kali, kurang, bagi itu. Contohnya kepuasan kerja dan motivasi. Lalu selanjutnya data interval, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui. Ciri-cirinya adalah tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya temperatur yang diukur berdasarkan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit atau sistem kalender. Lalu yang terakhir yaitu data rasio. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika, contohnya seperti penghitungan gaji, skor ujian, dan jumlah buku. Lalu pengumpulan data dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada 4, seperti pengamatan atau observasi, penelusuran literatur, penggunaan kuesioner atau angket, dan wawancara atau interview. Lalu selanjutnya, materi kedua itu penyajian data. Penyajian data menjadi sangat penting bagi proses penghitungan statistika penelitian, baik dalam jenis penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Perolehan akan data-data yang akurat diperlukan gunanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang peneliti, baik individu ataupun kelompok, untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kuantitatif atau kualitatif yang telah dilakukan, sehingga bisa dianalisis sesuai dengan standar keilmiahannya.
Lalu, bentuk penyajian data. Secara umum, pada proses penyajian data yang dilakukan untuk meneliti, mengandung 3 jenis karakteristik yang berbeda, yaitu penyajian data diperlakukan ada 3, yaitu seperti tabel, grafik atau diagram, dan peta. Pertama itu tabel. Penyajian data dengan tabel merupakan cara yang paling mudah dilakukan dalam sejumlah penelitian statistika. Penyajian dengan tabel ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan analisis perbandingan-perbandingan yang diperlukan dalam teori penelitian sosial. Yang kedua itu grafik atau diagram. Jenis penyajian data yang dipergunakan dalam grafik atau diagram ini sudah dilakukan dalam serangkaian penelitian sosial atau eksperimen, yang secara garis besarnya menjelaskan tentang visualisasi penelitian atau informasi tentang kegiatan secara ringkas, menarik, dan jelas. Contohnya, seperti penggunaan data kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur adanya persebaran penduduk yang tidak merata yang ada di wilayah A misalnya. Yang ketiga itu lalu keunggulan penyajian data dalam bentuk grafik ini. Yang pertama, pembaca lebih mudah dalam membandingkan data satu dengan data yang lainnya. Yang kedua, dapat menggambarkan data secara seri. Yang ketiga, penyajian lebih menarik. Dan yang keempat, sistem penghitungan dan penampilan data peneliti dengan grafik mempunyai kelemahan dibandingkan dengan penyajian lainnya. Misalnya saja akan karakteristiknya yang terpapar hanya mendapatkan, sedangkan detail terdapat dalam tabel. Lalu selanjutnya jenis grafik dalam penyajian data, yaitu ada 3, grafik batang atau bar graph, yaitu grafik dalam penyajian data yang diwakili oleh segi 4 berbentuk batang baik horizontal maupun vertikal. Lalu grafik lingkaran atau pie graph adalah proses penyajian yang dilakukan dengan gambaran lingkaran dengan penjelasan presentasi di setiap numeriknya. Lalu grafik garis atau line graph, yaitu bentuk penyajian data yang umumnya hanya dilakukan penggambaran dalam garis atau titik-titik. Lalu selanjutnya peta. Dalam peta biasanya seperti garis, jenis data atau informasi ini lebih mengerucut pada data kependudukan yang ditampilkan dalam bentuk peta oleh lembaga pemerintah ataupun masyarakat umum. Alasannya dengan menggunakan penyajian peta ini, karena penyajian dalam bentuk peta pada kependudukan lantaran dinilai lebih menarik dan mudah dibaca oleh banyak orang, terutama tentang penunjukan lokasinya. Penyajian data atau informasi penduduk dalam bentuk peta menghasilkan konsep ini misalnya saja dalam syarat peta penduduk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum.